Kali ini kita akan membahas salah satu film yang meme-nya lagi ramai bertebaran belakangan ini. Kalian sudah pasti pada tahu kan, film yang diproduksi oleh Sony Pictures ini merupakan bagian dari mega franchise yang sedang mereka bangun. Langsung saja, pakai kebaya biar dapat aplaus. Ini dia Morbius. Varian Here We Go Again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2022 ini setelah mengalami penundaan beberapa kali akibat pandemik dan sesuatu hal yang mungkin sulit untuk dipahami. Disutradarai oleh Daniel Espinosa dan dibintangi oleh Jared Leto sebagai Dr. Michael Morbius, Matt Smith sebagai Milo alias Lucian, Adria Arjona sebagai Dr. Martin Bancroft, Jared Harris sebagai Dr. Emil Nicholas, Al Madrigal sebagai agen Alberto Rodriguez, Tyrese Gibson sebagai agen Simon Stroud, dan ada penampilan cameo singkat dari Michael Keaton sebagai Adrian Toomes alias Vulture. Seperti biasa, siapkan kopi, cemilan, permen, dan susunya diminum dulu. Jangan diremas nanti basah. Sekalian juga kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa merasakan cinema experience yang seharusnya bisa kalian nikmati pada saat pertama kali menonton film ini. Linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ya. Film ini bercerita mengenai Dr. Michael Morbius yang datang ke sebuah lokasi pegunungan di Costa Rica untuk menangkap beberapa ekor kelelawar vampire yang akan digunakan untuk penelitian ilmiahnya demi mendapatkan obat yang bisa menyembuhkan penyakit kelainan darah langkanya. You a doctor? I am a doctor. Kita lalu dibawa flashback ke masa lalu. Di Yunani, di sebuah rumah sakit swasta, seorang anak yang bernama Lucian menjadi pasien baru yang akan dirawat oleh Dr. Emil Nicholas. Dia lalu bersahabat dengan Michael Morbius setelah memiliki kesamaan penyakit yang mereka derita. Morbius lalu memanggilnya Milo dan dengan sigap memperbaiki pompa darah Milo yang mengalami kerusakan. Mengetahui hal tersebut, direktur rumah sakit dan Emil Nicholas akhirnya memasukkan Morbius ke sekolah kedokteran di New York. Nurse! There's a school for gifted children in New York. Kembali ke masa kini, 25 tahun kemudian, Dr. Michael Morbius menolak hadiah Nobel atas jasanya yang telah mengembangkan darah sintetis dan dianggap telah banyak membantu mereka yang membutuhkan. Kembali ke laboratoriumnya di Horizon Labs, rekan Michael Morbius, Dr. Martin Bancroft, menemukan bahwa ternyata Morbius sedang melakukan eksperimen terhadap sejumlah kelelawar vampire yang dia tangkap sebelumnya di Costa Rica. Uji cobanya terhadap seekor tikus dengan mencampur DNA kelelawar di dalam tubuhnya ternyata secara mengejutkan berhasil. Michael, it worked. Dia lalu menemui Emil dan Milo di apartemennya sambil mengajak Milo jalan-jalan. Morbius lalu memberitahu Milo bahwa dia bermaksud untuk melakukan eksperimen ilegal di sebuah kapal di perairan lepas bersama dengan Bancroft dengan harapan hasil eksperimennya nanti bisa menyembuhkan penyakit kelainan darah langka mereka. Di laboratorium di kapal, Morbius rupanya berhasil menemukan formula yang pada saat itu juga dia memutuskan untuk langsung menjadikan dirinya sebagai kelinci percobaan. Dengan dibantu Bancroft, Morbius akhirnya tidak sadarkan diri setelah mengalami efek samping kejang-kejang sambil dirinya diikat untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Salah seorang tentara bayaran yang ada dalam kapal tanker tersebut lalu berniat untuk memeriksa laboratorium yang kemudian dihalangi oleh Bancroft. Tiba-tiba dari ruang isolasi, Morbius tersadar dan bergelantungan di langit-langit ruangan. Seketika itu juga membuat tentara bayaran panik menyerangnya dan akhirnya dia pun menjadi korban Morbius yang seketika itu juga menghisap darahnya sampai habis. Setelah alarm berbunyi, seluruh awak kapal dan tentara bayaran pun masuk ke dalam laboratorium. Bancroft yang berniat menghentikan aksi mereka menembaki Morbius akhirnya terhempas tidak sadarkan diri dan membuat Morbius menyerang seluruh awak kapal dan tentara bayaran secara membabi buta. Seluruh awak kapal dan tentara bayaran pun akhirnya tewas. Setelah kembali mendapatkan kesadarannya sebagai manusia, Morbius akhirnya menghapus seluruh rekaman CCTV dan setelah melihat efek dari dirinya ketika berubah menjadi vampire, dia lalu menghubungi pihak berwenang agar bisa segera menyelamatkan Martin Bancroft sementara dia sendiri melompat dari kapal dan kabur.
Agen Simon Stroud dan Agen Rodriguez pun akhirnya memimpin timnya untuk melakukan penyelidikan di kapal tanker yang terdampar di Long Island dan menyimpulkan keterlibatan Morbius. Sementara itu, Morbius setelah memeriksa kondisi Bancroft yang sedang dirawat di rumah sakit, akhirnya kembali ke Horizon Labs untuk memeriksa seluruh perubahan yang terjadi pada dirinya setelah menjadi The Living Vampire, termasuk super strength, kecepatannya yang meningkat, serta kemampuan echolocation-nya. Hanya saja dalam durasi waktu tertentu, Morbius harus segera mengkonsumsi darah agar dia tidak kehilangan kendali atas dirinya, sehingga dia memilih untuk meminum sekantong darah sintetis buatannya. Milo sendiri menyimpulkan bahwa Morbius berhasil menyembuhkan dirinya setelah melihat tayangan berita di TV. Curiga akan hal tersebut, Milo akhirnya menghampiri Morbius di Horizon Labs dan menemukan sahabatnya itu sekarat di ruang isolasi. Milo pun menolongnya dengan memberinya sekantong darah sintetis, lalu menolak untuk memberikan serum temuannya kepada Milo dengan dalih itu akan membuatnya menjadi monster. Karena bersikeras memohon, Morbius pun akhirnya membentak Milo dan mengusirnya. No, don't make me go. No, please, Michael, don't. Di rumah sakit, Agen Simon Stroud dan Rodriguez melakukan investigasi terhadap Bancroft yang masih dirawat, di mana mereka menanyakan keterlibatan Dr. Morbius dalam kapal tanker. Sementara itu, di malam hari terjadi insiden mengerikan di mana salah seorang perawat di rumah sakit malah menjadi korban berikutnya dari aksi The Living Vampire yang menghisap darahnya. Keesokan harinya, ketika mengunjungi pasiennya, Morbius mengetahui kabar mengenai insiden tersebut, yang membuat Morbius pun bergegas mengemas barang-barangnya dan mengambil beberapa kantong darah, lalu berusaha meninggalkan rumah sakit secara diam-diam. Dia lalu dicegat oleh Agen Stroud dan Rodriguez, yang membuat Morbius dengan terpaksa mengungkap jati dirinya, menyerang mereka, lalu kabur menuju rooftop. Sayangnya Morbius terpojok dan akhirnya dia pun ditahan. Pada saat proses investigasi, Morbius menyatakan dirinya membutuhkan kantong darah di dalam tasnya, namun permintaannya ditolak. Dalam ruang penahanannya di fasilitas keamanan di Manhattan, Milo akhirnya datang mengunjunginya dengan berpura-pura menjadi pengacara. Milo pun membawakannya sekantong darah lalu pergi. Namun anehnya, di sini Milo malah meninggalkan tongkatnya di dalam sel, yang tentu saja membuat Morbius menyadari bahwa Milo telah menggunakan serum buatannya yang telah mengubah Milo menjadi The Living Vampire juga, serta dialah yang telah membunuh perawat sebelumnya. Morbius pun akhirnya membobol dinding sel lalu kabur menghampiri Milo dengan menggunakan kekuatan echolocation-nya, di mana aksi Milo lagi-lagi menimbulkan korban jiwa. Mengakui dia telah membunuh perawat di rumah sakit yang membuat Morbius malah menjadi tertuduh, Milo berkilah bahwa dia melakukannya karena haus darah, sama seperti ketika Morbius membunuh awak kapal di perairan lepas. Milo lalu meminta Morbius untuk bergabung dengannya dan hidup sebagai vampire. Namun Morbius menolak dan mereka pun akhirnya terlibat pertarungan hebat sampai akhirnya Milo membunuh sekelompok petugas polisi yang mencoba untuk menahan mereka. You cannot make me go back. I won't let you make me go back. Morbius pun akhirnya bergegas kabur meninggalkan Milo, memanfaatkan aliran udara yang membuatnya bisa melayang sambil mencari cara untuk menghentikan aksi kejam Milo. Morbius lalu menemui Bancroft yang kini telah sembuh untuk mengungkap aksi Milo. Morbius lalu menemukan sebuah lokasi yang akan dia jadikan sebagai lab dadakannya untuk melakukan eksperimen anti serum yang akan menyembuhkan Milo. Who the hell are you, man? I am Venom. Sementara itu, FBI akhirnya merilis sebuah video rekaman CCTV yang mengungkap bahwa ada vampire lain selain Morbius dan dia adalah Milo. Melihat tayangan berita di TV, Emil Nicholas pun akhirnya menemui Milo di apartemennya dan memintanya untuk menghentikan aksi kejinya. Milo malah menjadi marah karena berasumsi bahwa Nicholas lebih sayang kepada Morbius dibandingkan dengan dirinya. Milo pun akhirnya kehilangan kendali dan melukai Nicholas, lalu memintanya untuk menghubungi Morbius. Di saat eksperimennya dibantu oleh Martin Bancroft berhasil, Nicholas pun akhirnya menghubungi Morbius hingga akhirnya Morbius tiba di apartemen Milo dan menemukan Nicholas yang sedang sekarat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Just calm down. Tell Michael. Marah, Morbius menggunakan kemampuan echolocation-nya dan melalui sensitivitas pendengarannya, Morbius mengetahui kalau Milo ternyata telah menculik Bancroft dan memintanya untuk memanggil Morbius. Morbius lalu bergegas menuju rooftop gedung di mana dia mendapati Bancroft di sana sedang sekarat. Setelah saling berciuman, Morbius akhirnya memutuskan untuk menggigit leher Bancroft, lalu berhadapan dengan Milo dan terlibat pertarungan hebat hingga mereka terhempas ke bawah tanah. Morbius yang tidak berkutik akhirnya mengeluarkan suara memanggil kawanan kelelawar yang akhirnya berbalik, kini membuat Milo tidak berkutik dan Morbius pun akhirnya menyuntikkan serum ciptaannya yang mengembalikan wujud Milo ke keadaan semula.
Morbius pun akhirnya kabur setelah pihak FBI dan kepolisian tiba di lokasi. Sementara itu di rooftop, Bancroft akhirnya kembali sadar dan sepertinya kini sudah ikut menjadi The Living Vampire. Dalam mid-credit scene, kejadian retakan dinding realitas akhirnya terjadi, yang mana ini sebenarnya merupakan kejadian yang sama seperti di Spider-Man No Way Home. Rupanya mantra Doctor Strange telah mengirim orang yang salah, yaitu Adrian Toomes dari MCU ke universe ini. Pemberitaan menjadi heboh atas kemunculan Adrian Toomes di sebuah sel kosong. Dalam mid-credit scene lainnya, Morbius menuju ke sebuah tempat yang ternyata untuk memenuhi undangan Adrian Toomes yang kini lengkap dengan exosuit Vulture-nya. Vulture bermaksud untuk mengajak Morbius bergabung bersamanya untuk menghadapi Spider-Man yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kekacauan multiverse. Nah, seperti itulah kira-kira plot cerita singkat dari film tersukses dalam sejarah ini. Saya paling suka pada saat adegan Morbius mengucapkan kalimat "It's Morbin time". It's Morbin time. Itu keren banget. Dan tentu saja ada begitu banyak easter eggs menarik di dalamnya, termasuk easter egg Spider-Man loh. Oke, waktunya kita breakdown aja setiap detail yang ada dalam film ini. Kita mulai dari karakter Morbius. Ini merupakan salah satu karakter villain yang ada dalam komik, yang pertama kali debut dalam komik The Amazing Spider-Man issue nomor 101 yang dirilis pada bulan Oktober tahun 1971. Sementara itu karakter Milo yang nama aslinya sebenarnya adalah Lucian juga diambil dari komik langsung, di mana dia dikenal sebagai Hunger dan nama lengkapnya adalah Loxias Crown, yang pertama kali dimunculkan dalam komik Spider-Man volume 1 issue nomor 76 yang dirilis pada bulan Januari tahun 1997. Kedua karakter ini memang sama-sama digambarkan sebagai pseudo vampire. Berikutnya adalah Martin Bancroft yang merupakan rekan kerja dari Dr. Michael Morbius, di mana dia pertama kali muncul dalam komik Amazing Spider-Man issue nomor 102 yang dirilis pada bulan November tahun 1971. Dalam komik dia memang merupakan istri dari Dr. Michael Morbius. Nah, dalam film ini Michael Morbius melakukan eksperimen ilegalnya di atas sebuah kapal tanker, yang mana itu juga diambil langsung dari komiknya. Namun perbedaannya, Martin Bancroft yang merupakan istri dari Michael Morbius tidak mengetahui mengenai percobaan ilegal ini. Sementara dalam film, justru Martin Bancroft yang menjadi rekan Morbius untuk melakukan eksperimen. Berikutnya adalah Emil Nicholas, yang mana juga ini merupakan karakter yang diambil dari komik yang pertama kali debut dalam komik The Amazing Spider-Man issue nomor 102 yang bernama asli Emil Nikos, yang juga merupakan sahabat dekat dari Michael Morbius. Lalu agen Simon Stroud juga merupakan karakter yang diambil langsung dari komik yang pertama kali debut dalam komik Creatures on the Loose issue nomor 30 yang dirilis pada bulan April tahun 1974. Beralih ke Adrian Toomes alias Vulture. Karakter ini pertama kali diperkenalkan via live action dalam film Spider-Man Homecoming, dan akhirnya akibat kejadian yang terjadi dalam film Spider-Man No Way Home, Vulture termasuk salah satu orang yang dikirim oleh mantra Doctor Strange hingga akhirnya terdampar di universe yang tidak dia kenali ini. Adrian Toomes sendiri merupakan karakter yang diambil dari komik yang pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man issue nomor 2 yang dirilis pada bulan Februari tahun 1963, dan juga merupakan salah satu super villain yang dihadapi oleh Spider-Man, dan dia juga termasuk salah satu anggota asli dari Sinister Six. Di awal film, Emil Nicholas terkesan dengan kejeniusan Morbius yang memperbaiki pompa darah Milo. Emil lalu menawarkannya untuk dikirim ke sebuah sekolah untuk anak-anak berbakat, School for Gifted Children. Ini sebenarnya merupakan salah satu referensi halus untuk X-Men yang terkenal sebagai pendiri dari Xavier School for Gifted Youngsters. Tapi ini bukan berarti Profesor X ataupun X-Men ada di Sony Spider-Man Universe ini ya, dan bahkan juga bukan berarti bahwa Michael Morbius dikirim ke sana untuk bersekolah. Berikutnya adalah Horizon Labs yang merupakan laboratorium penting dalam komik dan lokasinya berada di Manhattan. Pertama kali dimunculkan dalam komik Amazing Spider-Man issue nomor 648 yang dirilis pada bulan November tahun 2010. Peter Parker bahkan pernah diceritakan bekerja di Horizon Labs ini, dan disinilah dia menciptakan beberapa perlengkapannya seperti misalnya stealth suit, spider armor, sampai kepada anti-vampire gear, dan masih banyak perlengkapan lainnya. Kehadiran Horizon Labs sendiri dalam universe ini bisa berfungsi untuk menyediakan segala macam sumber daya yang dibutuhkan oleh berbagai karakter yang akan dimunculkan dalam Sony Spider-Man Universe. Meskipun tidak menutup kemungkinan akan ada perusahaan lain lagi yang harusnya dimunculkan, seperti misalnya Oscorp yang easter eggs-nya sempat kita lihat dalam trailer, namun ternyata dihapus dalam film ini. Seperti yang kita bilang tadi, origin dari Morbius di sini diadaptasi langsung dari komik yang diceritakan dalam komik Amazing Spider-Man issue nomor 101
di mana dia melakukan eksperimen ilegalnya di perairan internasional. Nah, kapal yang digunakan oleh Morbius dalam film ini bernama LCV Murnau, yang mana ini merupakan sebuah penghormatan untuk sutradara film Jerman F.W. Murnau. Dia merupakan sutradara pertama yang menghidupkan karakter Dracula di film layar lebar yang berjudul Nosferatu yang dirilis pada tahun 1922. Menariknya, karakter vampir dalam film tersebut juga membunuh semua penumpang kapal yang membawa mereka ke tujuannya. Dan Easter egg favorit kalian tentu saja adalah The Daily Bugle yang merupakan koran terkenal dari komik Marvel dan sudah berulang kali kita bahas dalam konten rewatch maupun breakdown Spider-Man kita. Yang menarik perhatian adalah logo The Daily Bugle yang tentu saja menyerupai logo The Daily Bugle yang pernah disajikan dalam universe Spider-Man-nya Sam Raimi. Meskipun tidak pernah jelas juga apakah pendiri atau direktur dari The Daily Bugle di universe ini adalah J. Jonah Jameson. Harusnya sih demikian. Dan kita juga tidak mengetahui apakah Peter Parker bekerja sebagai fotografer untuk koran ini, karena di sepanjang film tidak ada petunjuk mengenai hal tersebut. Nah, dari koran ini kita juga bisa melihat beberapa referensi, seperti misalnya Chameleon's Great Escape, yang mana tentu saja ini merupakan referensi untuk karakter Chameleon yang bernama asli Dmitry Smerdyakov yang pertama kali debut dalam komik Amazing Spider-Man isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1962. Menariknya, karakter ini akan hadir dalam film Sony Spider-Man Universe yang berikutnya, yaitu Kraven the Hunter, di mana Chameleon memang merupakan saudara tiri dari Sergei Kravenov alias Kraven the Hunter. Aktor yang akan memerankan karakter ini dalam film Kraven nanti adalah Fred Hatchinger, sementara Kraven the Hunter sendiri akan diperankan oleh Aaron Taylor Johnson. Lalu ada referensi untuk karakter Black Cat yang merupakan seorang pencuri ulung yang bernama lengkap Felicia Hardy. Karakter ini pertama kali dimunculkan dalam komik Amazing Spider-Man isu nomor 194 yang dirilis pada bulan April tahun 1979. Felicia Hardy sendiri juga pernah tampil dalam film The Amazing Spider-Man 2 dan menjadi salah satu karyawan dari Oscorp. Sebenarnya Sony juga memang berencana untuk membuat film Silver and Black yang akan menghadirkan karakter Black Cat dan Silver Sable. Namun, proyek tersebut sepertinya sudah dibatalkan. Sementara Sydney Sweeney baru-baru ini dikabarkan telah melakukan casting untuk peran film Sony Spider-Man yang berikutnya yang berjudul Madam Web, dan banyak yang berspekulasi kalau Sydney Sweeney dalam film tersebut akan memerankan karakter Black Cat. Koran The Daily Bugle ini juga memasukkan nama Rhino yang dalam komik nama aslinya adalah Alexei Sitsevich yang pertama kali muncul dalam komik Amazing Spider-Man isu nomor 41 yang dirilis pada tahun 1966. Karakter ini juga pernah muncul dalam film The Amazing Spider-Man 2 dan bahkan namanya sempat disebut oleh Spider-Man versus Andrew Garfield dalam film Spider-Man No Way Home. Agen Rodriguez dan Simon Strode sendiri dipanggil untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan vampire yang terkait dengan Morbius dan Milo. Rodriguez sendiri sempat mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan kabar baik sejak kekacauan yang terjadi di San Francisco. Nah, sebutan kekacauan di San Francisco ini merupakan referensi untuk peristiwa yang terjadi dalam film Venom Let There Be Carnage yang mengkonfirmasi bahwa Morbius dan Venom memang berada di universe yang sama. Ditambah lagi ketika Morbius menakut-nakuti beberapa orang yang kemudian mengambil alih laboratoriumnya, di mana Morbius mengaku-ngaku sebagai Venom. I am Venom. Itu berarti Venom sudah menjadi karakter yang terkenal di universe ini. Masih pada saat diinvestigasi, Morbius meminta tasnya karena dia merasa lapar. Lalu keluarlah peringatan Morbius kepada kedua agen ini dengan mengatakan "You don't want to see me when I'm hungry." Yang mana tentu saja ini merupakan sebuah baris kalimat yang sangat mirip dengan kalimat khas Bruce Banner. You don't want to see me when I'm hungry. Kedua karakter ini memang ketika berubah menjadi alter egonya menjadi tidak terkendali. Di ending film ini, Martin Bancroft akhirnya sekarat dan Morbius memutuskan untuk mengubahnya menjadi vampir. Ini merupakan kejadian yang sama seperti di komik, yang mana sebenarnya menunjukkan masa depan yang cukup tragis untuk Martin Bancroft. Dalam versi komiknya, Martin Bancroft tidak bisa mengendalikan rasa dahaganya terhadap darah dan akibatnya Morbius akhirnya membunuhnya. Jadi mungkin saja Sony akan mengadaptasi kisah Martin Bancroft tersebut. Dan yang terakhir adalah kemunculan Vulture akibat mantra Doctor Strange yang ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Adrian Toomes alias Vulture ini malah terdampar di Sony Spider-Man Universe dan dia pun akhirnya dibebaskan karena di universe ini dia tidak memiliki catatan kriminal apapun. Setelah dibebaskan, dia akhirnya mengenakan exosuit Vulture-nya dan bertemu dengan Morbius. Memang tidak pernah disebutkan secara signifikan, tapi sebenarnya ini merupakan dasar untuk pembentukan Sinister Six, yang mana ide ini sebenarnya sudah dimulai sejak film The Amazing Spider-Man 2. Jadi rencana yang tertunda tersebut akhirnya kemungkinan
kemungkinan besar akan mereka wujudkan. Nah, sekarang saya lebih tertarik untuk menjelaskan lebih lanjut kenapa harus Adrian Toomes yang terdampar di universe ini akibat dari kesalahan mantra Doctor Strange di ending film Spider-Man No Way Home. Ini sebenarnya merupakan kabar yang baik, meskipun memang agak sulit diterima logika. Namun, dengan rusaknya mantra dari Doctor Strange tersebut, tentu saja akan membuka lebar jalan kerjasama antara Sony dan Marvel ke depannya, yang jelas tidak hanya seputar kerjasamanya dengan IP Spider-Man dan Peter Parker saja, namun kemungkinan IP lain juga. Dan bahkan bukan tidak mungkin, Sony Spider-Man Universe juga bisa berhubungan dengan event puncak yang sedang di-set up oleh Marvel Studios, yaitu Secret Wars. Masih ingat awalnya sebenarnya film Spider-Man No Way Home sudah direncanakan akan menjadi film terakhir Tom Holland di Marvel Cinematic Universe. Namun, terjadi perubahan deal-dealan antara Sony dan Marvel yang membuat Tom Holland kini sepertinya akan memiliki trilogi baru lagi di Marvel Cinematic Universe. Gara-gara kesepakatan baru tersebut, mungkin saja juga ikut merubah plotline Sony Spider-Man Universe yang malah menjadikan Adrian Toomes yang terdampar di Sony Spider-Man Universe ini, bukan Peter Parker. Lantas, yang menjadi pertanyaan besar berikutnya adalah siapakah Spider-Man di universe ini? Berdasarkan apa yang terjadi dengan Adrian Toomes yang terpilih secara acak untuk pindah ke universe Sony, maka bisa jadi salah satu karakter yang juga ikut dipulangkan oleh mantra Doctor Strange dalam film Spider-Man No Way Home mungkin saja menjadi Spider-Man di universe ini. Dan kandidat yang paling kuat sebenarnya adalah Andrew Garfield. Bisa saja karena kerusakan mantra dari Doctor Strange, Andrew Garfield justru tidak dipulangkan ke universe-nya yang semestinya dan malah terdampar di universe ini. Apalagi dari semua film adaptasi komik Marvel yang digarap oleh Sony tidak pernah menyebutkan eksistensi dari Peter Parker. Bahkan rasanya aneh melihat kejadian yang terjadi dalam dua film Venom tidak melibatkan Spider-Man. Justru yang kerepotan mengurusnya adalah agen kepolisian maupun FBI. Tapi berdasarkan penjelasan dari sang sutradara Daniel Espinosa, universe Sony ini sebenarnya punya Spider-Man-nya sendiri. Namun entah bagaimana caranya akan diperkenalkan. Apakah benar Andrew Garfield akan menjadi versi varian dirinya sendiri di universe ini, atau mungkin ada Spider-Man lain yang sebenarnya belum go public dan belum menjadi selebriti sama terkenalnya seperti Venom. Nah, itu dia beberapa detail, Easter eggs, dan sedikit penjelasan mengenai film Morbius yang kini sudah tayang di layanan streaming Catch Play. Ingat, ini bukan endorse. Kalian bisa menyaksikannya melalui link yang saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa dukung kita juga dengan membeli merchandise kolaborasi kita dengan Play Stop Rewatch. Dan buat kalian yang mempunyai kelebihan rezeki dan pengen membantu rekan-rekan maupun saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, silahkan melalui semangatbantu.com. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.